Kalau berkorban kambing itu kan sudah jelas untuk satu orang, Gus. Katanya berkorban itu nanti untuk kendaraan kita menuju ke surga. Lah kalau sapi itu kan untuk 7 orang. Nah, 7 orang itu nanti kan gandengannya bermacam-macam, Gus. Ada yang sudah beramal baik, ada yang jahat. Lah itu nanti masuk surganya apa saling menunggu? Aku gak sambung. Aku gak piye. Apa iki garek iki guyang ya. Awakmu iki pancen kurang penggawean guyang. Seteki mau piye pertanyaane piye penting iki. Berkorban itu katanya nanti kan untuk kendaraan kita menuju ke surga. Katanya. Kalau kambing kan jelas satu orang untuk satu orang, Gus. Kalau sapi kan untuk 7 orang. Nah 7 orang itu kan misalkan gandengan kita kan bermacam-macam. Ada yang orang baik, ada yang orang jahat gitu. Nanti masuk surganya kan nggak bersamaan. Apa itu nanti saling menunggu gitu, Gus. Tinggalan wes. Pokok selamat sik ae lho, engko gampang liyane. Ben sapine sing balik nyusul. Kayak gini loh. Layana Allah luhumha wala jima'uha walakin lahu taqwa minkum. Pada ujungnya keikhlasan kita, ketulusan kita, kesiapan kita untuk takarub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bittadhiyah itu menjadi satu nilai. Ya artinya kendaraan kita itu adalah, bisa kita artikan kendaraan itu adalah sesuatu yang membuat kita kemudian mudah, dibuat mudah untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi barokati sapi sing eret-eretan niku. Ngono to, bahwa apakah numpak tenan teh. Iku golek sapi muku isin wae tenan ya. Sapimu gak gua gaya kayak terus numpai kau. Saya bayangkan kalau itu bimakna zahir. Coba bayangkan orang yang kayak Reza Lemu tadi itu. Misalnya dia korban kambing, kayak wedhus kibas cawilik kan apinya kok kibas cawilik ku. Dhek sing numpak bobote 120. Iya, be. Ya disapa mbek wedhus liyane. Lah iya, salah dituku aku, salah pembeli, lah iya Pak, salah pembeli, kan nggak gitu juga, artinya nggak gitu juga, maksudnya adalah apa namanya, ya dengan korban yang penuh dengan keikhlasan dan niat yang baik, membuat kita kemudian cukup mudah melewati tantangan-tantangan yang ada di akhirat nanti, kan begitu. Untuk pada akhirnya kita bisa selamat nyampe ke surga. Begitu orang yang korban. Sapi waduh ngentene tinggalan wis nyapa. Apa? Al akhillah itu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua hubungan kita di dunia ini yang super akrab apapun bentuknya, tapi kalau ternyata tidak membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya itu semuanya hanya akan menjadi beban di akhirat nanti. Dan semuanya langsung terputus. Langsung gak kenal ngono ae, wis tinggalan. Anu ya Pak. Gak kecuali kue fi maqami syafa'ah. Kamu sendiri juga sangat luar biasa, kemudian kamu punya menyafa'ati yang lain. Ayo, teng budal, enggak sih. Anak tuaku jiwake sik. Oh, lah kuwi yes. Lek kuwi baru sangar tenan mandeg. Pak malaikat dimangga nih, monggo. Enggak sik. La yadkhuluha hatta tadkhulaha ahibbai wa asdiqai. Saya tidak akan pernah masuk surga sampai semua orang yang saya cintai, semua yang menjadi teman saya, semuanya masuk. Ngono lha aku sesuk gak duwe kanca. Sorry ya bro, ya piye lah Pak, wong Nabi Ibrahim nafsi. Nabi Musa nafsi. Lah mosok awake dhewe gaya-gayanan. Sik kanca-kanca medeni banget. Kak, apakah Anda tidak punya teman? Tidak. Kita introvert, ya.
ngono wis to. Iya. Hah? Apakah Anda tidak punya kawan sama sekali di dunia? Tidak punya. Itu bukan kawan Anda, bukan. Oke. Terus piye acarane? Masuk langsung sekarang. Masuk, mlebu, awakmu teko itik-itik wis gosong kabeh to. Baru wis padha mlebune saudara. Wis padha mlebune saudara. Lek cek padha enggak jelas sih. Lah dia diterne lewat siratal mustaqim. Iya nek gak pleset. Ya apa dadak noleh memburi. Tapi iya ka bi amri khassatik. Sudah. Pastikan kamu sendiri selamat dulu, baru nanti gampang. Tapi selamat dari sepi kapan di konco lah. Mulai kita cari itu satu-satu. Tiuk mana, anu mana, golek sitok. Oke, ngoten. Gus ngapunten, yang pertama belum terjawab, Gus. Yang apa ini? Bagaimana hukumnya berkorban dengan cara arisan? Sama satu lagi pertanyaan yang terakhir, Gus. Ini ada hubungannya dengan kejadian. Sik dulu, gak jawab sih, ngono salah li wong aku didandring apa mau? Bagaimana hukumnya berkorban dengan cara arisan? Bukan hanya berkorban, sembarang kali lewat arisan oke-oke saja, tidak masalah. Mek ngenteni tok to kuwi. Mek ngenteni tok. Lah kecuali lek bareng bedok terus esuk bedokne ya. Ya kuwi arisane mbahmu piye. Oke, terus lanjut yang lain. Oke, yang terakhir ini ada hubungannya dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi, Gus, yang di Jembatan Cangar sama yang di Mojo. Ngapunten. Kita kan harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini karena takdir Allah. Pertanyaan saya, apa orang yang bunuh diri itu juga takdir? Karena kalau saya tidak salah membaca itu orang yang bunuh diri selamanya tidak akan pernah masuk surga. Lalu mengapa mereka ditakdirkan bunuh diri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketinggalan zaman namanya. Apa itu bunuh diri? Nyapo? Apa? Cinta. Ya. Kok bisa? Kowe gak tau ngomongane Cupat kae. Apa? Beginilah cinta, penderitaannya tiada akhir. Terus wong ngono, kok gak karo aku nang ndi kuwi? Boyo. Ngono. Balah lah. Dua kali ini maksudnya? Dua kali kejadian. Di tempat yang sama maksudnya ngono. Iya dengan alasan sama. Ini ditolak apa ditinggal ngono? Boten direstui. Oh, ditinggal sama ndak direstui. Cinta ditolak, bunuh diri adalah langkah terakhir. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara bunuh diri begitu? Apa? Apa? Mana lo? Mana? Ada satu daun yang jatuh dari pohon ini yang kemudian tidak ditulis dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Tidak ada. Jangan ngomongkan takdirnya, tapi prosesnya dong. Karena Allah itu punya sunnatullah, punya langkah-langkah untuk kemudian kita pada akhirnya melakukan itu. Maka pupuklah ketakwaan, pupuklah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semua yang kamu cintai pada akhirnya itu semuanya tidak bisa menjadi sandaran kecuali Allah Subhanahu. Kenapa ketika kamu mencintai seseorang tidak berusaha mencintai yang membuat seseorang tersebut? Kenapa ketika kamu tidak mampu mengambil hatinya, kemudian kamu tidak berusaha untuk mencoba mendekati yang membikin hati? Kok malah jojis mah? Ya kalau ngomongkan takdir nggak ada, yang nggak ada takdir itu nggak ada.
Fi ilmillahi subhanahu wa ta'ala al-qadim itu semuanya sudah tertulis sapi. Tapi sebetulnya ada beberapa proses-proses panjang yang kemudian harusnya bangunan-bangunan ketakwaan itu menjadi penting. Cinta itu tidak seindah itu, kawan. Iya kan? Kok asik? Gak seindah kok malah asik. Iya kok. Nyapa? Asik. Lah ya apa? Sudah. Iya. Wal naudzubillah, summa naudzubillah. Moga-moga semua masalah yang kita lalui entah itu apapun, moga-moga Allah selalu memberikan jalan keluar. Bahwa kemudian ada kaul yang mengatakan misalnya bunuh diri selawase nang neraka, ya kita cari kaul yang enggak lah. Nah, kan begitu. Kita cari kaul yang karena innallaha yaghfiru adzunuba innallaha yaghfiru apa? Ya Allah. Ayo Bibi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Pada akhirnya kaul-kaul yang mengatakan bahwa orang-orang itu pada akhirnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mampir. Mampir potensial karena dia kemudian mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ditolak? Kenapa kok ditinggalkan? Kenapa kok? Jadi semuanya akan ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sempat nobati apa malah atraksi. Begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Pokok selama Allah taala tidak disekutukan dengan Tuhan yang lain, maka Allah akan maafkan semua dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha. Kalau Allah taala akan selalu memaafkan siapapun yang tidak melakukan syirik. Wes, ngoten. Nggih, sampun cekap. Oke, monggo. siap. Sarung-sarung kita